Halo semuanya, saya Irvani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai manajemen framework yang sangat populer yang diberi nama Six Sigma. Jadi melalui sesi ini kita akan mengetahui gambaran umum mengenai Six Sigma, kapan kita menggunakan Six Sigma, bagaimana cara menggunakan Six Sigma, dan final analysis terkait dengan Six Sigma. Six Sigma berasal dari terminologi statistik. Sigma itu dalam statistik merupakan simbol gitu ya, yang menjelaskan deviasi. Nah, Six Sigma ini dalam hal ini merupakan ukuran gitu ya, jumlah maksimal defect atau jumlah maksimal cacat yang diizinkan dalam suatu sistem. Nah, pada level Six Sigma ini 99,99998% produk itu harus dalam kondisi bagus atau dalam toleransi. Nah, defect ini hanya boleh terjadi pada 3,4 produk gitu ya, dalam 1 juta produk. Jadi dalam 1 juta produk itu defect itu hanya boleh ada 3,4 ya. Jadi sangat sedikit gitu ya. Jadi ini benar-benar merupakan total quality gitu ya. Orientasinya adalah untuk meminimalkan defect. Nah, pada konsep Six Sigma ini, defect itu dapat diminimalkan dengan menurunkan variasi proses gitu ya, dan melakukan kontrol terhadap proses. Jadi konsep dari Six Sigma itu adalah untuk meminimalkan defect. Defect hanya boleh terjadi 3,4 dari sejuta produk. Caranya kita dengan menurunkan variasi proses gitu ya. Karena semakin proses itu bisa diprediksi, maka hasilnya juga semakin bisa diprediksi sehingga defectnya bisa diminimalisir. Ini menitik beratkan pada quality control dan juga quality assurance. Kapan kita menggunakan Six Sigma? Kita dapat menggunakan Six Sigma ketika kita akan mengimprove kinerja operasional dari suatu organisasi dengan mengidentifikasi dan dealing with gitu ya, beberapa defisiensi. Nah, Six Sigma ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja finansial dengan cara meningkatkan quality gitu ya, dan juga reliability dari suatu proses. Nah, setiap Six Sigma project ini difokuskan untuk meningkatkan kinerja finansial dan menciptakan cost saving. Bagaimana cara kita menggunakan Six Sigma? Di tahap awal, Six Sigma ini banyak diimplementasikan di bidang manufaktur. Namun demikian, dalam perjalanannya, Six Sigma ini juga banyak diterapkan di bidang services gitu ya. Jadi saat ini di bidang jasa, banyak perusahaan yang sudah menggunakan Six Sigma. Nah, Six Sigma ini dapat diimplementasikan dengan cara mengeksekusi 5 tahap proses yang ada di sana gitu ya. Ini sangat populer, namanya DMAIC, singkatannya DMAINC gitu ya, yaitu D itu adalah define gitu ya. Di sini ada tahap define, di dalamnya kita memilih proses yang akan diimprove gitu ya. Apa sih sebenarnya proses yang akan diimprove? Nah, di tahap define ini kita juga mendefinisikan gitu ya, goals dari improvement. Kita mau apa gitu ya, goalsnya dari suatu improvement itu. Nah, ini kita harus menuangkannya dalam mekanisme yang smart gitu ya, yaitu specific, measurable, acceptable, realistic, dan juga time specific gitu ya. Nah, di M gitu ya, DMAIC itu define, M itu adalah measure gitu, kita mengukur gitu ya. Di sini adalah tahap kita mengumpulkan data gitu ya, untuk mengevaluasi kinerja dari proses saat ini. Seperti apa prosesnya, catatannya, recordnya seperti apa. Nah, di M gitu, setelah M, di M, E itu adalah analyze. Jadi setelah data dikumpulkan, kemudian kita analisis gitu ya, terkait dengan kita tuh sebenarnya mau proses itu kinerjanya seperti apa, tapi hasil aktualnya seperti apa. Kita bandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Itulah gap-nya. Ini adalah di tahap analyze. Nah, yang I itu adalah improve gitu ya. Setelah kita tahu ada gap antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan, maka kita harus melakukan upaya optimalisasi proses gitu ya. Ini adalah di tahap improve. Nah, yang terakhir C itu adalah kontrol, karena dia adalah fokusnya adalah ke quality control gitu ya. Kita mengontrol dan menstandardisasikan improvement yang sudah kita lakukan itu. Di sini kita tahu gitu ya, bahwa metodologi Six Sigma ini cukup robust gitu ya, di mana step-stepnya itu sangat bisa diimplementasikan gitu ya, dan dia mencakup juga teknik yang sifatnya soft maupun hard gitu ya. Nah, soft teknik yang ada di
Six Sigma ini mencakup beberapa hal seperti people management, creativity, dan juga improvement motivation. Itu ada softnya. Nah, hardnya juga ada karena Six Sigma ini mencakup beberapa problem solving approach gitu ya, dan juga melibatkan statistical methods gitu ya, dan juga dia melibatkan project management disiplin gitu ya. Jadi ada aspek hardnya. Nah, Six Sigma ini menyediakan mekanisme juga tidak hanya untuk mengidentifikasi permasalahan gitu ya, namun juga menyediakan solusi untuk mengimprove performance. Nah, dalam hal ini Six Sigma mengombinasikan konsep quality control dan juga quality assurance. Itu tadi adalah beberapa kelebihan dari Six Sigma, cukup robust dan juga cukup komplit. Namun demikian, Six Sigma ini juga tetap memiliki kelemahan gitu ya, terutama jika akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau menengah gitu ya, yaitu Six Sigma ini memerlukan cukup banyak biaya karena untuk training gitu ya, karena di Six Sigma ini ada black belt, green belt, dan segala macamnya. Ini membutuhkan trainer yang berpengalaman dan nggak semua organisasi bisa afford ke sana gitu ya. Dan dia juga memerlukan buy-in gitu ya. Kelemahan yang kedua, Six Sigma ini memerlukan dukungan atau buy-in dari semua orang yang ada dalam suatu organisasi. Jadi mereka harus mendukung karena dia melibatkan beberapa level. Demikian mengenai Six Sigma, semoga bisa bermanfaat. Thank you.